warahmatullahi. Satu dua. Satu dua dicoba. Permisi Pak Ustaz. Kenapa Pak? Baterai kali ya. Satu dua. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Shadaqallahul azim. Para alim ulama yang saya hormati dan muliakan, Ketua Surau Al-Kautsar yang saya hormati dan banggakan, sempat menyentuh hati saya dari sambutan beliau tadi. Yang saya hormati Bapak RT 4 Rinding beserta Ibu. Yang saya hormati dan cintai Ketua Panitia sekaligus Ketua TPA Rodotur Rahman, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, dan tak lupa pula para guru atau ustadz dan ustazah yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada santri-santri atau murid TPA Rodotul Rahman, dan insya Allah yang hadir pada hari ini akan dibahagiakan oleh Allah dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan mohon maaf, segera diperbaiki pengeras suaranya. Yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan hanya di bibir pengakuan atau kebahagiaan di jasmani, di badan saja. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang nun jauh, ada di dalam hati, yang dihunjamkan Allah, yang diturunkan Allah. Sekali lagi, kebahagiaan asli murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kebahagiaan yang datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya bahagia banget. Kenapa bahagia? Satu, saya dijemput pakai mobil, enak mobilnya. Yang nyupir Ketua TPA Rodotul Rahman
ditemani oleh teman hidupnya yang insya Allah mereka akan terus dinaungi Allah dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kebahagiaan berikutnya, saya datang disambut di samping yang menjadi driver bersama istrinya atau supir yang bukan orang sembarang tapi orang yang sangat berharga dalam kehidupan. Juga disambut oleh seorang pemuda yang sangat familiar dengan saya tadi, dan bahkan sandal saya diamankannya tadi. Luar biasa. Insya Allah tidak hilang. Kalau hilang pasti diganti oleh panitia. Selanjutnya yang membuat saya bahagia lagi, bapak-bapak yang di sebelah kanan saya familiar baik sekali. Itu ternyata aqua dibukakan, kue didekatkan, disuruh lagi untuk menyantapnya. Luar biasa. Bapaknya berulang kali menawari saya dengan basa-basi yang sungguh islami. Ibunya juga begitu. Ternyata ibunya selalu begitu ketemu saya tersenyum. Ya iyalah, masa monyong. Selanjutnya yang membuat saya bahagia lagi, ternyata pembawa acaranya adalah anak-anak TPA. Yang berikutnya yang membuat saya bahagia lagi, banyak nih yang baca Quran dan terjemahnya bagus, tajwidnya bagus, artinya bagus. Yang tampil dari anak-anak TPA baca Al-Kautsar juga bagus, luar biasa. Dan yang ceramahnya itu kelihatannya nampaknya mau menggantikan saya. Oh iya. Tidak apa-apa, gantikan saja. Memang saya menyadari saya sudah tua, sudah pensiun 4 tahun, tidak jadi pegawai negeri lagi. Hanya gaji pensiun saja. Alhamdulillah. Iya, dan tidak akan lama lagi pemutar akan out dari peredaran di dunia ini, garis miring mati. Dan yang membuat saya bahagia lagi ternyata tengok ke kanan, tengok ke kiri, telur bergantungan. Ini pasti karya ibu-ibu. Masa bapak yang bikin telur itu? Pasti ibu yang bikin telur. Telurnya bapak yang beli. Kemudian yang berikutnya, saya lihat ada kembangnya bagusnya kiri kanan. Luar biasa, tinggi sampai rendah. Ada lagi temanya, luar biasa. Dan ternyata saya disiapkan kursi. Aku tahu, karena dia tahu saya sudah tua. Jadi khawatir tidak kuat berdiri. Oh, mohon maaf loh, sampai sekarang saya masih bisa berdiri. Oke. Ya iyalah, walaupun tua masih kuat berdiri. Ibu-ibu jangan macam-macam. Kemudian yang membuat saya bahagia lagi, kenapa? Ternyata jamaahnya membludak. Saya kira cuman anak-anak doang atau saja. Ternyata ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan sekali lagi semuanya membuat saya luar biasa hari ini. Dan yang membuat saya bahagia lagi, pukulan gendang rebadanya ternyata diawali dengan pukulan yang cukup rancak, kata orang Malaysia. Bagus sekali. Dan pukulan gendang mereka dari awal sampai akhir menunjukkan kegairahan dan fantastis sesuai dengan yang memainkan gendang. Lagunya juga bagus. Kebetulan lagu-lagu yang dibawakan itu semuanya ada di YouTube yang saya download di rumah. Saya tahu. Iya. Terus yang berikutnya ada kamera. Itu bertanda dia akan merekam semua yang melakukan aktivitas pada hari ini. Dan yang ternyata membuat saya bahagia juga lagi, ada aquanya dibukakan, kuehnya ternyata enak-enak, termasuk kacang favorit saya. Makanya saya makan kacang tadi. Kalau saya bicara tentang yang menyenangkan saya kapan aku ceramah? Udah, itu diantara yang menyenangkan saya. Masjidnya ada kipas, ada AC, dan ternyata kipas AC-nya di dinding. Kemudian itu AC-nya di dinding. Ada kipasnya juga di dinding. Ada juga kipas bergantungan. Oh, luar biasa hari ini. Bersih lagi masjidnya, suraunya. Iya, mengapa bersih? Ya iyalah, memang harus bersih karena Allah mencintai keindahan atau kebersihan.
Dan semuanya yang hadir ini insya Allah di dunia akan terus diberikan Allah petunjuk jalan yang lurus. Kalau ada yang agak keliru karena lupa, maka ternyata akan dikembalikan oleh Allah SWT. Karena Allah cinta yang tampil hari ini, baik susunan acaranya pun pengisi acaranya, itu semuanya indah-indah. Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah itu indah atau bagus. Allah mencintai yang indah atau yang bagus. Ternyata kepanjangan itu juga tidak baik, Bu. Yang bagus itu yang sedang-sedang sah. Jangan kependekan, jangan kepanjangan. Oleh karena itu ceramah pamutar, jangan pendek, jangan pula panjang. Karena pamutar di samping sudah tua nanti pingsan. Yang kedua, sekali lagi, kepanjangan tidak enak. Yang bagusnya kata Ayu Ting-Ting, yang sedang-sedang sah. Bukan Ayu Ting-Ting, itu lupa aku penyanyinya. Ini Cynthia ya. Hadirin yang berbahagia, yuk selawatan dulu. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Loh, Pak Ustadz bisa juga nyanyi sholawat? Ya iyalah, karena Pak Ustadz kalau di rumah, anak-anak sekalian ya, tahu enggak? Saya pagi-pagi habis sholat subuh, itu berzikir panjang, wirid panjang. Setelah itu saya baca Quran. Habis itu saya pun sarapan. Loh kok nggak mandi? Saya mandi sebelum sholat subuh. Jadi tidak mandi. Habis baca Quran, sarapan, dan istri saya sudah menyiapkan pakaian kerja. Setiap pagi pamutar habis baca Quran, kerja. Terus saya tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau saya tidak mendengarkan lagu sholawat. Oleh karena itu, istri saya sudah tahu alat yang digunakan untuk bekerja diantaranya adalah HP yang dibuka lewat YouTube. Ternyata lagu sholawat. Dan lagu sholawat itu saya download, saya simpan terus. Selama saya bekerja mulai pagi sampai seterusnya, YouTube lagu sholawat itu tidak pernah berhenti. Kalau saya lagi bekerja, sholawat itu diambil atau mati atau baterainya habis atau apa-apa saya tidak tahu, ternyata saya lemes, tidak bisa bekerja. Jadi karena itu saya tiap hari dengar sholawat. Dan saya kalau bekerja mendengarkan sholawat, saya kalau memang tidak ada sholat zuhur, saya tahan kerja mulai pagi jam 6:30 sampai sebelum datang maghrib.
Itu mukjizat salawat. Maka jangan berhenti salawat hanya di waktu acara peringatan Maulid Nabi. Waktu kerja, dengarkan salawat. Insya Allah kuat, dan termasuk kuat dalam hal-hal yang diinginkan oleh bapak dan ibu. Jelas? Semuanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Jawabannya di antara dari sekian jawaban yang banyak adalah dengan sholawat membuat orang di samping bahagia, tapi juga kuat dalam bekerja. Jelas? Jelas? Betul atau betul? Ya iyalah, harus betul. Soalnya pertanyaannya betul atau betul. Tapi kalau betul atau salah, bisa orang bilang salah. Kalau begitu, saya ingin lihat anak-anak sekalian, siapa yang paling rapi duduknya? Siapa yang paling cepat menutup mulutnya? Siapa yang duluan memandang Pak Ustadz walaupun sudah tua, tapi tetap bisa berdiri dan ceramah? Alhamdulillah. Ibu-ibu ndak saya tanya, masa ibu-ibu, ayo ibu, siapa duluan nutup mulutnya? Teganian pemutar, kita ini kan sudah tua pemutar. Ya iyalah, masa muda. Hadirin, dalam bahasa Arab, man huwa Muhammad? Siapa Muhammad itu? Siapa Nabi Muhammad itu? Ternyata Nabi Muhammad itu diantara jawabannya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang paling disayang dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dibahagiakan oleh Allah Subhanahu, baik di dunia maupun di akhirat dan dia akan duluan masuk surga. Iya, hadirin yang berbahagia, anak sekalian yang saya cintai, bahwa ternyata pantaslah Nabi Muhammad itu paling dicintai, dikasih sayangi, dibahagiakan oleh Allah SWT. Karena Nabi Muhammad itu ternyata siang dan malam 12 jam beliau ternyata dalam kehidupannya tidak pernah lepas dari mengingat Allah Subhanahu. Mengapa dia paling dicintai, dikasih sayangi, dan paling dibahagiakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat, lahir dan batin? Di samping dia tidak pernah luput ingat Allah siang dan malam, juga beliau setelah ingat Allah di siang dan malam, beliau tidak keberatan, tetapi dengan ikhlas melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu. Jelas. Sebenarnya aku berhenti ceramah itu sudah jelas. Nggak perlu saya tambah, tinggal diamalkan saja. Siapa Nabi Muhammad? Ternyata beliau siang dan malam 24 jam, ternyata beliau selalu ingat Allah, dan selama dia ingat Allah, selama itu dia selalu berbuat baik dan meninggalkan larangan Allah. Selesai, titik. Habis sudah. Kalau ingin bahagiakan suami, istri ingatkan supaya suami ingat Allah. Setelah ingat Allah, berbuat baik. Kalau suami ingin istrinya ternyata menjadi orang yang baik, soleha, maka suruh dia mengingat Allah siang dan malam, sekaligus diikuti dengan selalu berbuat baik. Kalau ingin seorang bapak ibu, ternyata mereka ingin anaknya baik, suruh anaknya dilatih mulai kecil ingat kepada Allah, dan
Suruh pula mereka setelah ingat Allah, laksanakan perintah Allah, larangan Allah. Maka ternyata rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga bagaikan rumah tangga Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Apa penyebabnya rumahnya bagaikan sorga? Penyebabnya dia ternyata bersama istrinya, bersama anaknya, bersama menantunya, bersama cucunya, selalu ingat Allah, dan saat ingat Allah selalu melaksanakan perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan Allah. Walaupun tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dari TK, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Gogo, ternyata itu tidak perlu. Yang perlu utama adalah dia selalu ingat Allah, lalu mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itu kunci hidup. Tapi lebih hebat, sudah dia itu selalu ingat Allah, kemudian dia selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, baru dia rajin sekolah. Setelah lulus TK, lalu lulus SD, lulus SMP atau MTS, lulus SMA atau aliyah, kemudian dia ternyata melanjutkan ke S1, S2, S3, jadi doktor, jadi profesor. Yang inilah yang diinginkan oleh Islam. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin yang berbahagia, nah tadi kita sudah ketahui Nabi Muhammad itu hebat banget, paling cintai Allah. Dan sebagai tambahan sedikit sebelum saya teruskan uraiannya, yang duluan masuk ke dalam sorga, yang duluan mengetuk pintu sorga, siapa? Bukan Nabi Adam. Siapa? Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, dan bukan Nabi yang lain. Yang duluan mengetuk pintu sorga adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Siapa umat yang paling duluan masuk sorga? Bukan umat Adam, bukan umat Nuh, Isa dan sebagainya, tetapi umat duluan masuk sorga adalah umat Padahal kita umat paling belakang gara-gara kehebatan dan sangat sayangnya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, udah, kalau saya menceritakan tentang Nabi Muhammad, kehebatannya, dan sampai Allah mencintainya dan melebihkannya dari segalanya, capek deh. Aku mau menyampaikan tambahan lagi nih. Sekarang anak-anak sekalian, penyebab lain kenapa Nabi Muhammad itu adalah paling dicinta, disayangi oleh Allah SWT. 3 saya sampaikan. 4. 1. Nabi Muhammad itu rajin SHALAT. Nah, mau disayang Allah? Kalau kau nanti sudah ada laki-laki, sudah tua menjadi bapak, karena kau sudah punya istri, kamu mau disayang Allah? Ya, sholat. Nah, nanti yang cewek ingin menjadi begitu kami besar, remaja, dewasa, kawin, jadi perempuan, jadi istri, mau masuk surga, mau disayang Allah? Mau masuk surga? Ya, sholat. Bukan cari kerja dulu, sholat. Ini indah, sholatnya belakangan, kerja dulu. Yang penting jadi pegawai negeri, yang penting jadi karyawan perusahaan, yang penting kerja itu kerja ini. Sholat dulu, baru kerja. Nggak berberkah pekerjaan hasilnya kalau nggak diawali dengan sholat. Bu, aku senang. Nah, sekarang sudah aku sampaikan, Bu. Kalau sampai anak ibu nggak sholat lagi, maka tidak ada salahku sedikit pun. Yang akan menanggung dosanya ibu plus teman hidup bapak.
Bu, sebelum saya teruskan, ternyata anak-anak sekalian, tadi dengarkan Bapak Ketua Surau Al-Kautsar ngomong katanya 4 tahun yang lalu. Wih, hebatnya masih ingat beliau. 4 tahun bilangnya. Waktu itu yang ceramah di Surau Al-Kautsar ini salah sedikit menyebut nama saya, termasuk panitia, dan beliau salah. Tapi ku maafkan, tidak ada masalah, kecil aja. Nama saya sesungguhnya, berbicara masalah dunia, Dr. Andes Haji Muhtar Kelana. Bukan SAG. Dr. Andes, titel lebih tua dari SAG. Ya. Tapi tidak ada masalah. Itu kan cuma aku sampaikan saja, biar nanti sesuai dengan ijazah saya. Nama saya lengkapnya Dr. Andes Haji Muhtar Kelana bin Haji Hamzah atau bin Kiam Mas Kelana. Baik. Kalau gitu, sholat sia-sia. Hidup dengan amal apapun yang kita lakukan. Kalau sholat ditinggal, saya ingin lihat siapa duluan duduk yang rapi, anak-anak sekalian. Dan saya ingin lihat siapa duluan nutup mulutnya dan duluan melihat saya. Apa untungnya Pak Ustadz duduk rapi? Apa untungnya Pak Ustadz tutup mulut? Apa untungnya Pak Ustadz melihat Pak Ustadz? Orang yang melihat Pak Ustadz selama berapa detik, berapa menit, bahkan berapa jam, itu akan dihujani pahala dari Allah. Karena dia melihat makhluk Allah yang baik, yakni penceramah. Kebetulan saya yang ceramah. Jelas? Jelas? Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Artinya, dan berbuat baiklah kamu semua, maka kamu akan hidup beruntung atau bahagia. Melihat Pak Ustadz baik apa tidak? Ternyata baik, karena melihat orang yang sedang menyampaikan fatwa-fatwa atau ajaran agama, itu kan baik. Maka yang mau melihat Pak Ustadz selamanya akan, waktu dia melihat itu, dihujani Allah dengan pahala atau kebaikan, rahmat, nikmat. Gitu kah Pak Ustadz? Ya iyalah, kalau anda percaya sudahlah, Qur'annya ku bacakan tadi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rumah itu akan bercahaya, rumah itu akan bersinar, rumah akan kelihatan jelas. Sebaliknya, rumah akan kelihatan gelap, rumah akan kelihatan sempit, rumah akan kelihatan dalam keadaan sembraut. Apa penyebabnya? Rumah itu akan bercahaya, rumah itu akan bersinar, rumah itu akan membuat ketenangan bagi penghuninya kalau diisi dengan salat. Soalnya saya pernah melihat ada orang rumahnya besar, isi rumahnya serba mahal, serba lux kata orang sekarang. Ternyata orang dalam rumah itu selalu gatal kepalanya, begaru, dan tenang, hidungnya kembang kempes. Kemudian mulutnya selalu mengeracau. Ada sesak nafasku. Ada. Setelah aku pelajari, mereka yang ada dalam rumah itu malas sholat. Jelas? Anaknya nakal-nakal, salah anaknya kah? Bukan, salah yang melahirkan dan yang mencetaknya. Enggak sholat. Jadi anaknya, ya orang kaya, minta belikan senapang angin, tembakan. Minta uang. Berapa? 250.000. Kata mamanya, ndak ada. Kalau kau ndak ngasih, aku tembak kau. Kejadian. Mamanya yang cerita dan aku. Kemarin Pak Ustadz, aku mau ditembak anakku. Setelah aku pelajari, anaknya tidak sholat.
mamanya, dunia saja dipikirkan. Sholat ditinggalkan. Jelas? Tapi anak-anak di sini, walaupun orang tuanya lupa memberitahu sholat, walaupun dia pengen memberitahu tapi lupa, di TPA Raudhatur Rahman lah yang mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Tepuk tangan. Tapi ingat, jangan ustadz-ustazahnya disuruh mencetak anak soleh dan soleha. Tapi kasihan ustadznya, ustazahnya. Kenapa? Terliur-liur. Kenapa? Kasihan kau. Mau minum cuma air putih. Kasihan. Mau makan, kasihan. Cuma nasi putih, sayur kangkung, ikan kering. Sian kau. Nggak pernah makan nasi padang. Sian. Nggak pernah makan daging rendang. Gimana? Uangnya kasihan cuma sedikit. Oleh karena itu, mau anak kita soleh dan soleha, kenyangi gurunya dulu. Ini mantan guru. Luar biasa. Kalau gurunya ngajar, lehernya gatal, kekeringan, kurang minum, begitu juga lapar, perutnya sampai bunyi perutnya. Ya kenapa? Kasihan buru-buru mau ngajar anak orang supaya soleh dan soleha, makannya kurang begitu diperhatikannya. Dan yang lain apalagi kurang memperhatikan. Di TPA sana, kalau TPA sini sangat memperhatikan. Betul atau tidak? Ya haruslah dibilang betul, masa berdusta. Baik, jadi anak-anak sekalian, Nabi Muhammad itu dicintai oleh Allah dan sayangi Allah, dan pertama akan masuk surga karena rajin Ya udah, tanpa disuruh bapak mamamu, tanpa disuruh oleh guru ustadz ustazah di TPA, harus kerjakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sisa-sisa suara Pak Ustadz. Pak Ustadz mantan juara 1 azan se-Kabupaten Berau. Iya. Jelas? Pak Ustadz sombong. Nah, aku kan cuma memberitahu, ndak sombong. Jelas? Innamal a'malu bin. Nah, niatku bukan sombong untuk memberitahu. Aku tadi azan. Itu sisa-sisa suara Pak Ustadz. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad itu dicintai dan dikasih sayangi oleh Allah SWT karena Nabi Muhammad itu rajin membaca Al-Qur'an. Iya. Rumah yang sering didatangi jin kafir, rumah yang sering didatangi iblis dan setan, rumah yang sering didatangi oleh manusia yang kerasukan iblis, setan, dan jin kafir adalah rumah yang tidak dihiasi dengan di samping sholat dan membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu mulai sekarang kalau ingin iblis, setan, jin kafir, dan manusia yang kerasukan iblis, setan, dan jin kafir mau datang ke rumah kita supaya jauh, rajin-rajin rajin baca Qur'an. Aku mau tanya kalian, siapa yang kira-kira yang banyak baca Quran waktu kecil? Apa kalian atau Pak Ustadz? Dengarkan Pak Ustadz. Apa kau begitu? Makanya Pak Ustadz pernah ikut MTQ tingkat nasional seluruh Indonesia, mewakili Kalimantan Timur. Dengar, saya dulu cinta Al-Qur'annya nggak ketulungan. Mana buktinya? Kalau saya belajar dengan guru saya, kebetulan guru saya itu kakak saya, mantan Korea, sering mewakili Berau ke tingkat provinsi. Itu kalau saya masih belajar Al-Qur'an, itu ternyata di samping saya sebagai murid kakak saya, ada murid-murid yang lain. Saya tidak mau. Begitu mau dipindah Al-Qur'an, saya bilang, Kak,
Saya duluan, aku ndak mau belakangan. Aku harus dipindah duluan. Mana bisa, kamu harus mahir dulu. Hari ini kamu jangan dipindah duluan. Itu Nadia mahir. Kakak saya itu adil jadi guru. Jadi syaratnya harus mahir. Iya. Akhirnya besok, karena Pak Ustadz itu ingin cepat hatam Quran, pokoknya kupaksa guruku itu, Kak, ajarin ini gimana ini? Benar ndak salah? Benar ndak salah? Oh ya, salah satu. Wah, baiki, saya baiki lagi. Akhirnya besok saya duluan. Setiap hari saya duluan dipindah kakak saya. Saya duluan hatam. Gara-gara apa? Pokoknya namanya guru dalam rumah sendiri. Saya paksa kakak saya itu untuk ngajari saya. Dengarkan Kana, besok kan aku mau pindah, besok 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar. Tolong Kak, dengarkan ini. Sudah lancar enggak? Sudah lancar Kak? Ya sudah lancar aja. Enggak sekarang, jelaskan dulu lancar apa enggak. Aku enggak mau besok. Pas besok enggak lancar mulai aku enggak disuruh, enggak dipindah duluan. Aku mau duluan. Berpacu bukan dalam melodi, berpacu di dalam supaya lancar baca Quran. Nah setelah itu anak-anak sekalian, dengarkan. Pak Ustadz masih kelas 4 SD, sudah juara 2 MTQ tingkat kabupaten. Juara 2. Begitu ikut MTQ, langsung juara 2. Terus, Pak Ustadz sering mewakili Berau, ke Samarinda, ke Pasir, ke Bolongan, dan sebagainya. Dan akhirnya Pak Mutar mewakili Kalimantan Timur ke tingkat nasional di Sumatera Barat. Anak-anak sekalian, dengarkan, kenapa saya sering juara? Ini motivasi, wahai Ketua TPA, Rodatul Rahman. Dengarkan, Pak Ustadz itu senang baca Al-Quran. Pak Ustadz ini anak dari petani. Sering diajak bertani, bapak saya ke Birang. Terus ke Maluang sana, yang tahu Maluang syukur. Yang udah tahu, dan masalah yang penting aku beritahu. Ternyata, kalau lagi membakar hutan, saya naik ke atas pohon. Saya baca Quran di atas pohon. Setelah itu, yang saya lakukan tiap hari anak-anak sekalian, saya ingin lihat siapa duluan melihat Pak Ustadz. Oke, siapa duluan nutup mulutnya? Ternyata Pak Ustadz sebelum mandi baca Quran, setelah mandi baca Quran, sebelum turun sekolah baca Quran, pulang sekolah baca Quran, sebelum makan baca Quran, sesudah makan baca Quran, sebelum tidur baca Quran, sesudah bangun tidur baca Quran, mau olahraga baca Quran, habis olahraga baca Quran. Saya baca Quran bukan siang saja, malam, kadang jam 1, jam 2 malam baca Quran. Untung tetangganya orang beriman, dah marah dia. Jelas? Nah kamu pertandingan, siapa yang banyak baca Quran? Kamu kah? Saya? Nah, mengaku sajalah, memang saya yang paling banyak baca Qurannya dari kamu loh. Jelas? Ya sekarang saya kurang baca Quran, habis sholat subuh saja, kadang malam, isya, habis maghrib atau isya. Kenapa? Dipanggil ceramah. Nah sekarang gimana aku mau baca Quran, aku ceramah. Jelas? Rajin-rajin baca Quran, maka hidup akan bahagia, dicintai oleh Allah. Maka pesan Nabi, Iqra'ul Quran. Artinya, bacalah olehmu Quran. Oke, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari saya sering mendengarkan sholawat waktu bekerja, makanya sekarang setiap saya ceramah, saya selipkan sholawat supaya saya kuat berdiri. Insya Allah kalau kuat mendengar sampai jam 12 bahkan sore saya tahan berceramah karena diselingi sholat. Itu rahasianya loh. Kok Ustaz berselawat kalau ceramah? Ya itulah rahasianya supaya kuat. Baik, yang ketiga, yang keberapa? Nabi Muhammad dicintai Allah dan sayang Allah. Yang pertama karena rajin Yang kedua rajin baca Quran.
Yang ketiga, Nabi Muhammad itu akhlaknya, tingkah lakunya kepada sesama manusia selalu baik dan baik. Terutama apa? Nabi Muhammad itu dan sekalian, saking baiknya akhlaknya, saking baiknya tingkah lakunya, perbuatannya sesama manusia, dipuji oleh Allah SWT. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya, sesungguhnya Muhammad, engkau itu memiliki akhlak yang agung, yang karim, yang mulia, yang indah, yang bagus, yang baik, yang mempesona. Dipuji Allah Subhanahu. Oleh karena itu kita harus bertingkah laku yang baik, berbuat yang baik, dan kita harus berakhlakul karim. Maka Allah akan mencintai kita. Cita-cita akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Cita-cita saya ingin jadi guru dulu. Ternyata dikabulkan Allah, karena dalam hidup saya mulai kecil, remaja, dewasa sampai tua tidak berhenti membaca Al-Qur'an. Dan malah setelah saya pensiun, anak sekalian berhenti jadi pegawai negeri, itu ternyata saya diminta lagi jadi guru dan dosen. Saya hentikan, sudah tua. Anakku saja yang jadi dosen sekarang. Dan pada saat saya tidak bisa ceramah lagi, anakku yang akan menggantikan. Jelas? Dan yang akan menggantikan saya, nih yang tadi berdiri. Ternyata suaranya lantang dan gaya bahasanya enak didengar dan seterusnya. Yang terakhir, oleh karena itu kita sama manusia harus baik, sayang menyayang, jangan saling menghina. Antara satu suku dengan yang lain, ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Berau, ada Madura, ada Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Jangan saling menghina antar suku bangsa dengan yang lainnya. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir, saya ingin lihat siapa duduk paling rapi. Yang nutup mulutnya, terus memandang Ustaz. Insya Allah, karena Ustaz akan hilang dari peredaran dunia ini atau meninggal bila memang sudah dipanggil Allah. Kalianlah yang meneruskan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Nabi Muhammad itu di samping dia sayang menyayangi dan orang lain tolong menolong, seperti TPA, Ustaz-Ustaz saja mencetak anak kita menjadi soleh-soleha, ditolong juga kehidupan mereka sebaik-baiknya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Nabi Muhammad itu dicintai Allah dan dibahagiakan lahir batin dunia dan akhirat, juga keluarganya. Itu ternyata di samping rajin salat, di samping baca Quran, di samping dia ternyata akhlaknya bagus kepada semua manusia. Yang kedua, yang terakhir, yang keempat, Nabi Muhammad itu sayang dengan binatang. Nabi Muhammad sayang dengan siapa?
Ya iyalah. Makanya jangan cuman baik dengan Allah seperti sholat dan baca Quran. Makanya jangan cuman baik dengan sesama manusia, ya, tapi juga baik dengan ciptaan Allah yang lainnya seperti kamu tahu enggak, istri beliau itu ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Lalu ternyata ada istrinya cantik, masih muda, pintar, cerdas. Namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah ini pintar menaiki kendaraan unta. Pada suatu hari Aisyah mau jalan memakai kendaraan unta. Setelah Siti Aisyah naik ke punggung atau ke atas binatang unta, itu Siti Aisyah menarik tali unta itu supaya berjalan. Mulanya ditariknya lambat-lambat. Untanya kebetulan malas, tidak mau bergerak, tidak mau melangkahkan kakinya. Ditarik lagi agak keras. Ternyata untanya tidak mau juga bergerak. Akhirnya mau tidak mau Aisyah menarik tali unta itu agak keras. Nah, akhirnya Nabi Muhammad lihat itu, istrinya kok narik tali unta itu keras banget. Ditegurnya, Aisyah, janganlah kasar dengan binatang, lemah lembutlah narik talinya itu, Aisyah. Bayangkan Nabi Muhammad, istrinya saja ditegurnya. Artinya yang paling disayanginya dari istri-istri yang lain dari segi ilmu, yang paling banyak ilmunya Siti Aisyah. Lalu apa anda sekalian? Ditegur, jangan kasar dengan binatang. Di dekat rumahmu ada kucing nggak? Ayo yang punya kucing, jangan kejam. Di rumah Pak Ustadz kucingnya ada 6. Setiap pagi kucingnya itu antri menunggu di pintu. Dia tahu kalau ndak Pak Ustadz, istri Pak Ustadz keluar rumah sudah menyiapkan makanan. Apa makanannya? Kepala ikan yang dibumbui dengan bumbu yang enak. Makanya saya sering ke pasar beli kepala ayam 2 kilo, 3 kilo, sampai 4 kilo. Ditaruh di kulkas sebelumnya dimasak. Ternyata kucing itu membela Pak Ustadz. Kalau ada tamu, dilihatinya langsung. Kamu siapa ya? Selanjutnya, kalau ada kera, langsung dia berbaris menghadapi kera. Ayo ganggu rumah Pak Ustadz. Selanjutnya ada anjing. Anjingnya ketakutan dikerubuti oleh kucing-kucing Pak Ustadz. Jelas? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada balasan kebaikan yang kau lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula. Paling terakhir, ini telur. Wahai ibu, wahai bapak yang berkorban mendatangkan telur pada hari ini, bahagialah. Dalam Quran memang dijelaskan, sekali kita berbuat atau menanam kebaikan, maka akan dibalas 700 kali. Siapa menyumbang telur sebiji, maka 1 biji 1 buah telur ini insya Allah akan diganti Allah dengan 700 biji atau buah telur. Jadi silakan. Makanya kalau ada maulid begini, ada satu masjid, ya Allah, sampai pemutar itu tidak bisa melihat jamaah lagi. Habis keliling kanan kiri, kanan muka belakang. Terus di depan dipagarinya telur tinggi-tinggi. Mulai Pak Ustadz tidak melihat siapa yang kuceramahi ini. Itu kelebihan pula yang sedang-sedang saja. Salatullah salamullah.
Nah nih sebagai penutup, tadi Bapak Ketua Surau Al-Kautsar mengatakan 4 tahun yang lalu istriku ternyata mendengarkan penceramahnya adalah Haji Muhtar Kelana SAG. Enggak apa-apa SAG. Nah ternyata istrinya pingsan katanya. Apa pingsan di rumah atau di sini Pak? Pingsan di sini. Aku ndak tahu pingsannya gara-gara aku kah ceramah atau memang sakit. Begitu sampai ke rumah makin sakit. Ternyata meninggalnya di rumah atau di rumah sakit Pak? Di rumah. Saya akan jawab, tanda-tanda ibu itu husnul khotimah ada didapatkannya. Insya Allah beliau sekarang mendengarkan ceramah saya dan di dalam kubur alam barzah beliau sedang diberikan Allah dengan makanan, minuman, buah-buahan, pakaian, tempat tinggal yang dibuatkan Allah. Semua makanan, minuman, pakaian, buah-buahan, ikan-ikanan, daging-dagingan itu dikirim Allah dari sorga ke dalam alam barzah yang mulanya kita lihat dari luar kuburnya cuma 1 kali 2 meter, itu diluaskan oleh Allah tempatnya bagaikan rumah mahligai atau gedung yang tinggi dan memiliki halaman yang sejauh mata memandang. Anda percaya silakan duluan mati. Baik, akan saya jelaskan. Mengapa saya katakan tanda-tanda husnul khotimah dapat beliau? Ternyata dalam hidup ini ada 4 syarat manusia itu akan bahagia. 1, beriman. Istri Bapak beriman pada Allah kan? 2, beramal soleh. Beramal soleh kan waktu mendengarkan ceramah saya? Sudah mendengarkan ceramah saya? Bagus itu. 3, orang yang Islam baik itu di samping beriman, di samping beramal soleh, mau mendengarkan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kalau saya suruh baca Ustadz, dimakan beliau tadi, Ustadz Yahya. Kenapa? Itu adalah tersimpul dalam surah Al-Asr. Nah, beliau beriman, 1. 2, beliau beramal soleh, datang ke sini mendengarkan ceramah. Yang ketiga, ceramah didengarkannya, berisi nasihat untuk sama-sama berbuat baik, untuk sama-sama berbuat sabar. Ternyata beliau meninggal dunia. 4 syarat sukses di dunia dan di akhirat telah dapat beliau. Makanya aku tersenyum tadi sambil aku berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Semuanya angkat tangan, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas kehadiran renungan. Maaf bila ada yang kurang, dan semoga kita semua selalu merasa telah dibahagiakan oleh Allah lahir batin, diri dan keluarga, dunia dan akhirat, disebabkan kita meniru jejak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.